Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Kembali lagi bersama saya, Naila Humairo dari kelas 12 Agama yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Sebelum itu, akan kita sambut tamu spesial kita pada hari ini. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Alhamdulillah bisa bertemu hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Ustadz kepada penonton semua di rumah. Baik. Saya dalam panggilan dinas adalah Sukri, sedangkan dalam panggilan udara Sukri Siarin, dan dalam panggilan dakwah M. Sukri, keluarga besar Mandua Kota Malang. Ya baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Oleh karena itu sepertinya kita harus segera mempersiapkan Ustadz untuk pasca bulan Ramadan ini. Tentunya teman-teman sekarang di akhir bulan Ramadan ini sangat bersemangat Ustadz untuk beribadah, lalu untuk berburu malam Lailatul Qadar gitu Ustadz. Nah tapi Ustadz, untuk setelah bulan Ramadan itu bagaimana Ustadz caranya untuk tetap menjaga kualitas ibadahnya? Kadangkala kan kami sudah bersemangat sekali ketika bulan Ramadan itu untuk beribadah, tetapi sudah kehilangan motivasi setelah Ramadan usai. Bagaimana Ustadz untuk menjaga motivasi beribadah, meningkatkan kualitas iman dan lain sebagainya? Baik, terima kasih. Akhir Ramadan kita memasuk yang namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Sehingga di bulan Syawal dan seterusnya sampai menuju Ramadan di tahun berikutnya, itu ibadah yang sudah dibangun selama di bulan Ramadan itu diharapkan terus meningkat, sehingga ada progres dari setiap individu. Dan itu sebagai bentuk komitmen hasil ketakwaan yang telah dibangun selama 1 bulan melalui puasa Ramadan. Sehingga kalau kemudian ada terjadi penurunan, ini sangat disayangkan. Dan dalam konsep yang lain, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Hari ini sama, itu rugi. Hari ini lebih jelek, itu celaka. Sehingga dalam konsep Islam, manusia itu harus selalu ada progres. Iya betul. Sehingga di akhirnya itu adalah akhir yang terbaik. Iya. Lalu kalau caranya seperti apa Ustadz? Misalkan ketika bulan Ramadan kan kita ada ibadah yang pasti gitu Ustadz, seperti puasa. Oh berarti saya bisa mengukur ini ketika saya puasa gak sama dengan hari-hari sebelumnya gitu. Tapi kalau setelah bulan Ramadan kan sudah gak ada puasa Ustadz. Gimana cara meningkatkan ibadahnya Ustadz? Baik, dalam hal puasa misalnya, Islam memberikan suatu motivasi agar orang tetap mempertahankan puasa yang sudah pernah dijalankan itu tetap dijalani, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka apabila orang berhasil mengambil 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal itu, maka dia dihitung seperti orang yang berpuasa 1 tahun berturut-turut. Ini memberikan motivasi. Kemudian selain itu ada puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah puasa Senin dan Kamis, apa kemudian puasa Yaumul Bid, bahkan termasuk yang kuat puasa Daud. Ada masih itu punya peluang dan nilainya juga tinggi. Dan termasuk puasa-puasa sunnah yang lain, misalnya puasa di bulan Muharram, ya kan? Dan seterusnya, kemudian puasa pada waktu hari Arafah. Itu motivasi bahwa kita puasa ini tetap harus menjadi ibadah yang terus dijalani secara kontinu oleh umat Islam. Iya betul. Tapi Ustadz, kadang-kala kan kami ini berpikir Ustadz, kalau ibadahnya itu nilainya sama tidak ya gitu dengan bulan Ramadan. Kalau misalkan lebih banyak nilai ibadahnya bulan Ramadan, apakah ketika beribadah di bulan-bulan lainnya akan dinilai sedikit pahalanya? Kan kalau seperti itu mikirnya bisa bikin motivasinya turun ya Ustadz. Itu cara menanganinya
pikiran-pikiran seperti itu seperti apa, Ustaz? Apakah memang sama nilai ibadahnya atau tidak? Baik, memang puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan itu sangat istimewa, excellent bagi umat Islam. Karena dalam hal ini, misalnya puasa, untuk sholat itu kata Allah itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan puasa, dia menahan syahwatnya, itu karena aku kata Allah. Maka dia berpuasa karena aku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Dan Allah yang maha kaya serta Rahman dan Rahim, logika matematikanya, kalau orang itu kaya, kemudian itu dermawan, pasti kalau memberi itu tanpa batas. Nah, puasa itu diberikan pahala tanpa batas, termasuk seluruh kegiatan yang terjadi di dalamnya, termasuk istimewanya adanya malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, menjadikan sebuah motivasi. Namun demikian, jangan kemudian kita puas terhadap di bulan Ramadan itu, karena hidup kita ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Iya, betul. Maka di dalam sebuah doa begitu masuk akhir Ramadan, kita berdoa kepada Allah untuk dipertemukan bulan Ramadan berikutnya. Iya. Itu berarti ada motivasi agar nilai-nilai ibadah Ramadan yang sudah dijalani itu bisa terlaksana dari bulan ke bulan sampai masuk di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Iya, betul. Dan catatannya menginginkan ibadah puasa itu diterima oleh Allah SWT. Iya. Nah, dengan itu maka akan tumbuh motivasi bahwa di bulan Ramadan tidak akan terjadi penurunan. Iya, betul. Seperti itu. Ini yang harus dijaga. Kalau selain puasa-puasa tadi, Ustadz, setelah bulan Ramadan, apa ada alternatif ibadah lain, Ustadz? Kadang-kala kan, kalau bulan Ramadan ini hari kerjanya itu lebih sedikit, jadi fokus untuk beribadah. Hari sekolahnya lebih sedikit, jadi bisa lebih fokus untuk beribadah. Tetapi kan ketika bulan Ramadannya sudah usai, itu hari-hari bekerja, hari-hari sekolah, hari belajar itu akan seperti biasanya, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu agar ibadahnya itu tidak berkurang gitu, agar tidak menjadi orang yang celaka gitu, Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Kalau kita puasanya itu berhasil mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang mutakin, maka nilai-nilai buah takwa itu akan terbentuk secara otomatis. Di antara lain, jiwa filantropinya akan mengalir. Kalau dulu punya kebiasaan sedekah, maka sedekahnya akan terus meningkat. Kalau dulu kebiasaan membaca Al-Qur'annya semakin meningkat. Ya kan? Kalau dulu kesabarannya itu selama bulan Ramadan telah dibangun sedemikian rupa, maka di bulan luar Ramadan kesabarannya ini akan mewarnai dirinya di dalam segala aktivitas. Kalau di bulan Ramadan dibangun sifat jujur, bahkan dalam hal niat harus mutlak adanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan berharap pahala kepada Allah. Itu akan mewarisi dirinya bahwa dia berbuat apapun yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mampu melejitkan dia sesuai dengan bidangnya. Maka dengan itu kalau dia pelajar setelah Ramadan, maka semangat belajarnya makin meningkat, prestasinya akan semakin luar biasa. Kalau dia pekerja juga demikian. Setelah Ramadan, artinya di bulan Ramadan, kinerjanya semakin meningkat, sebagai bukti bahwa dia 1 bulan telah mengalami tarbiyah yang optimal, 1 bulan telah mengalami diklat yang terus menerus, dan 1 bulan dia telah menginstal kembali pengetahuannya dengan diturunkan Al-Quran untuk dipahami. Nah, kalau begitu berarti bisa menuntut ilmu bekerja itu juga bernilai ibadah, Ustaz, ketika kita sudah meluruskan niat mulai dari sekarang gitu, Ustaz. Pada prinsipnya semua aktivitas kita, kebaikan yang kita bangun tergantung pada niatnya. Maka dalam berbagai macam kitab hadis, ya kan, sehingga menjadi suatu rukun setiap amal ibadah itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk itu jangan sampai kebaikan yang kita lakukan ini hanya berakhir di dunia, tetapi kita ingin semua yang kita bangun ini, yang kita lakukan adalah untuk akhirat. Kalau sudah seperti itu, akhiratnya dapat, dunianya ikut. Iya, betul. Kalau sebatas untuk kepentingan dunia, dunianya dapat, akhiratnya tidak. Maka kita harus cerdas dalam hal ini. Makanya berkaitan dengan niat itu menjadi rukun yang pertama dari setiap ibadah yang harus kita jalani sebagai umat muslim. Ya, baiklah Ustaz, kalau seperti itu. Baiklah, itu tadi adalah motivasi Ustaz, bagaimana caranya kita untuk tetap menjaga kualitas keimanan, kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan dan bahkan usai nanti bulan Ramadan.
Dan semoga kita senantiasa dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ustadz, baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya, dan kita akan menjadi orang yang beruntung karena tetap menjaga kualitas atau bahkan meningkatkan kualitas ibadah selesai bulan Ramadan ini Ustadz. Amin ya rabbal mungkin alamin. Itu tadi podcast kita hari ini. Semoga teman-teman di rumah menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya, menjaga kualitas ibadah, dan kita semoga seluruhnya bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi podcast kita hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.